Planet Miller memiliki 130% gravitasi bumi yang membuat mereka kesulitan berjalan karena terasa berat. Sementara Amelia berhasil menemukan puing-puing pesawat dan black box milik kru Lazarus 10 tahun lalu. Akan tetapi, Cooper melihat akan ada ombak setinggi langit yang akan menerjang mereka. Cooper pun langsung menyuruh robot Case untuk membawa Amelia dan black box itu ke pesawat. Syukurnya robot Case dan Amelia berhasil selamat, namun sayangnya Doyle tidak sempat masuk ke pesawat dan dia diterjang ombak yang sangat tinggi. Untungnya pesawat mereka tidak hancur terhempas ombak. Namun sayangnya mereka harus menunggu 1 jam agar mesin pesawat yang kemasukan banyak air dapat berfungsi lagi. Yang berarti mereka akan menghabiskan waktu 7 tahun lebih di planet Miller. Saat ombak besar datang lagi, syukurnya mesin pesawat berhasil menyala. Akhirnya mereka berhasil pergi dari planet itu dan kembali ke kapal Endurance. Saat mereka sudah sampai di kapal Endurance, ternyata Romley saat ini sudah terlihat cukup tua akibat perbedaan waktu di planet Miller. Romley sudah menunggu di sana selama 23 tahun lamanya. Karena hal itu, Cooper dan Amelia pun sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Romley berkata kepada Cooper bahwa selama ini dia telah menerima banyak pesan dari bumi. Kemudian Cooper membuka semua pesan tersebut. Ternyata anak-anak Cooper kini sudah dewasa, mulai dari Tom yang kini sudah menikah dan memiliki anak bernama Jess. Namun sayangnya Jess telah meninggal akibat sakit paru-paru yang disebabkan oleh badai debu yang terjadi terus-menerus. Di video itu, Tom berkata bahwa dia telah merelakan ayahnya yang tak kunjung kembali. Dia berkata bahwa kakeknya telah meninggal dunia sementara Murphy sudah sangat jarang pulang ke rumah. Di pesan video selanjutnya, ternyata ada Murphy yang kini sudah dewasa. Di sini perkataan Cooper sebelumnya terbukti bahwa mungkin saja mereka akan seumuran saat bertemu nanti. Namun sampai saat ini mereka belum bertemu dan mungkin saja saat mereka bertemu, usia Murphy akan jauh lebih tua dari Cooper. Scene berpindah dengan Murphy yang saat ini telah bekerja di kantor NASA sebagai ilmuwan. Dia merasa bingung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Brand. Karena Dr. Brand hanya meneliti tentang gravitasi saja tanpa meneliti tentang waktu. Padahal menurut Murphy, kedua hal itu tidak boleh dipisahkan. Hal itu membuat Murphy curiga dengan Dr. Brand karena penelitiannya selama ini tidak masuk akal. Di sisi lain, Cooper, Amelia, dan Romley terlihat sangat kebingungan karena mereka tidak punya bahan bakar yang cukup untuk mengunjungi 2 planet lainnya, yaitu planet Dr. Man dan planet Edmund. Mereka pun memutuskan untuk mengunjungi 1 planet saja, yaitu planet Dr. Man, karena sinyal yang diterima dari planet Dr. Man lebih bagus dari planet Edmund yang sudah lama tidak mengirimkan sinyal terbaru. Mereka langsung melakukan persiapan untuk pergi ke planet Dr. Man. Sementara itu, di rumah sakit markas NASA, Dr. Brand yang sudah sakit-sakitan dan sudah bau tanah akhirnya mengaku kepada Murphy bahwa sebenarnya dia akan menjalankan rencana B, yaitu menanam bom koloni sel telur manusia yang sudah dibuahi. Semua itu dilakukan Dr. Brand untuk menciptakan peradaban manusia di planet baru yang layak dihuni. Sementara manusia yang ada di bumi saat ini akan dibiarkan punah dengan sendirinya karena sudah tidak bisa diselamatkan. Setelah berkata yang sebenarnya kepada Murphy, akhirnya Dr. Brand pun meninggal dunia saat itu juga. Kemudian Murphy mengabarkan fakta yang sebenarnya kepada Amelia, anak Dr. Brand yang berada di kapal Endurance. Namun sayangnya Amelia, Cooper, Romley, dan robot Case sudah tidak ada di kapal Endurance. Karena saat ini mereka semua sudah pergi menuju ke planet Dr. Man menggunakan sebuah pesawat angkasa. Sesampainya mereka di planet Dr. Man, mereka sangat kaget karena di planet itu yang ada hanya pegunungan es saja. Selain itu, di sana atmosfernya banyak mengandung amonia, yang dimana jika kita terlalu banyak menghirup udara di sana, maka kulit maupun mata kita akan terasa seperti terbakar. Di planet itu, mereka menemukan markas angkasa milik Dr. Man. Mereka pun membangunkan Dr. Man yang sedang melakukan hibernasi. Setelah Dr. Man bangun dari hibernasinya, dia berkata bahwa dia sangat senang karena setelah sekian lama, akhirnya dia bisa melihat wajah orang lain di planet ini. Kemudian, Amelia membuka pesan yang dikirim oleh Murphy melalui robot Case.
Murphy berkata bahwa Dr. Brand sudah meninggal dan selama ini Dr. Brand memang merencanakan rencana B menjadi rencana utama, yaitu menanam bom peradaban manusia di planet baru dan membiarkan manusia di bumi punah dengan sendirinya. Mendengar hal itu, mereka semua sangat kecewa dengan fakta yang dikatakan Murphy. Karena sejak awal Dr. Brand mengatakan bahwa rencana A adalah rencana utama mereka, yaitu misi Lazarus dijadikan kunci untuk menemukan planet layak huni, dan setelah menemukan planet layak huni, maka Dr. Brand akan mengirimkan umat manusia ke planet tersebut dengan menggunakan stasiun angkasa antar bintang yang sedang dikerjakan ilmuwan NASA saat ini. Namun nyatanya itu adalah akal-akalan Dr. Brand saja agar kru Lazarus mau menjalankan misi ini dan menanam bom populasi di planet baru. Kemudian Romley berkata bahwa di dalam black hole ada sebuah tempat yang bernama singularitas, yaitu ujung terdalam dari lubang hitam. Tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya materi, energi, ruang, dan waktu yang kerapatannya tak terhingga. Romley berpendapat bahwa di tempat itu hukum alam maupun fisika sudah tidak berlaku lagi. Dan arti dari singularitas itu sendiri adalah tidak terbatas atau disebut juga dengan hal-hal yang di luar nalar manusia. Romley berkata mereka harus mencapai singularitas untuk memecahkan teori gravitasi yang digarap oleh Dr. Brand. Tanpa selesainya rumus teori gravitasi tersebut, maka tidak ada cara untuk menyelamatkan umat manusia di bumi. Sementara itu, di bumi, Murphy dalam perjalanan pulang ke rumahnya bersama salah satu dokter di NASA. Murphy meminta dokter itu untuk memeriksa kesehatan keluarga Tom agar kejadian anaknya yang telah tewas tidak terulang lagi. Kemudian Murphy bercerita tentang sosok hantu di kamarnya. Dia memiliki firasat bahwa hantu itu ingin dekat dengannya, dan hantu itu mencoba untuk berkomunikasi dengannya seolah-olah hantu itu ingin memberitahu sesuatu kepada Murphy, yang dimana sampai saat ini Murphy masih kepikiran akan hal tersebut. Dia berpikir jika di bumi ada jawabannya, maka kamarnya lah tempatnya. Di sepanjang perjalanan, Murphy melihat banyak orang yang sudah mulai mengungsi. Meskipun apa yang dilakukan mereka semua itu adalah hal yang sia-sia karena sudah tidak ada lagi tempat yang aman di bumi ini. Saat sudah sampai di rumah, Murphy menemukan jam tangan pemberian ayahnya yang sudah rusak, namun jarum detiknya masih berfungsi. Di sisi lain, Cooper diajak berkeliling oleh Dr. Mann di planet itu. Dan tiba-tiba Dr. Mann malah mencoba mencelakai Cooper. Ternyata selama ini Dr. Mann telah memalsukan data planet itu karena dia ingin pulang ke bumi. Dr. Mann berharap dengan adanya sinyal itu suatu saat akan ada manusia yang datang ke planet itu. Selama ini dia telah mengirimkan data positif, padahal nyatanya planet itu tidak mendukung kehidupan sama sekali. Untungnya Cooper yang dicelakai oleh Dr. Mann berhasil diselamatkan oleh Amelia. Namun sayangnya, Romley yang berada di markas Dr. Mann tewas akibat ledakan otomatis menggunakan kode instruksi bunuh diri yang tidak sengaja diaktifkan. Cooper memberitahu Amelia bahwa Dr. Mann telah berbohong dan telah memalsukan data di planet itu. Sementara Dr. Mann berhasil membawa pesawat dan pergi ke kapal angkasa Endurance. Cooper dan Amelia yang melihatnya juga pergi ke kapal angkasa Endurance untuk mengejar Dr. Mann. Singkat cerita, Dr. Mann sudah berada di dekat kapal Endurance. Dia berencana untuk melakukan penggabungan dengan kapal Endurance. Lalu Cooper menghubungi Dr. Mann agar tidak sembarangan saat melakukan penggabungan dengan kapal Endurance. Dan benar saja, karena Dr. Mann kurang ahli dalam melakukan penggabungan, pesawatnya pun meledak yang membuat dia tewas akibat perbuatannya sendiri. Ledakan itu juga membuat kapal Endurance rusak parah hingga hilang kendali dan bergerak sangat cepat menuju lubang hitam. Cooper pun langsung mengarahkan pesawatnya menuju kapal Endurance. Dia meminta robot case untuk menyamakan rotasi mereka dan menyalakan mesin pendorong agar bisa melakukan penggabungan dengan sempurna. Cooper yang sangat mahir dalam mengemudikan pesawat angkasa telah berhasil melakukan penggabungan dengan kapal Endurance. Setelah masuk ke kapal Endurance, Amelia memastikan bahwa bibit koloni yang mereka bawa masih aman. Namun mereka mendapat kabar buruk dari robot TARS bahwa saat ini sistem navigasi mereka telah rusak dan kapal Endurance tertarik gravitasi lubang hitam.
Selain itu, mereka tidak cukup bahan bakar untuk pulang ke bumi. Cooper pun memiliki rencana bahwa dia akan menggunakan tarikan gravitasi dari lubang hitam untuk melontarkan pesawatnya menuju planet Edmund. Namun, agar bisa sampai di planet Edmund, mereka harus mengorbankan satu pesawat dan satu awak kapal agar beban menjadi lebih ringan. Cooper berencana akan mengorbankan robot TARS yang akan dijatuhkan ke lubang hitam untuk menuju singularitas. Saat mulai mendekati lubang hitam, kecepatan kapal Endurance semakin bertambah. Kemudian Cooper menyalakan mesin pendorong satu persatu untuk mempercepat laju kapal Endurance. Sesuai perkiraan Cooper, mereka berhasil keluar dari tarikan lubang hitam dan melaju sangat cepat menuju planet Edmund. Sesuai rencana awal, robot TARS akan dibiarkan jatuh ke lubang hitam untuk mencapai titik singularitas lubang hitam lalu mengirimkan data kepada mereka. Namun tanpa diduga, Cooper juga menjatuhkan diri ke lubang hitam menggunakan pesawat angkasa. Cooper melakukan hal nekat tersebut demi Amelia agar kapal Endurance tidak kelebihan beban dan bisa sampai ke planet Edmund dengan selamat. Saat jatuh ke dalam lubang hitam, Cooper merasakan tekanan gravitasi yang sangat kuat. Cooper pun memutuskan untuk melontarkan dirinya keluar dari pesawat karena pesawatnya akan segera hancur. Beberapa saat kemudian, Cooper terjatuh di sebuah ruangan dengan dimensi yang lebih tinggi. Di sana dia bisa melihat masa lalu dan bisa melihat Murphy kecil yang ada di kamarnya. Dan menariknya, selama ini hantu yang ada di kamar Murphy adalah Cooper sendiri. Karena di ruang dimensi itu, Cooper mencoba berkomunikasi dengan Murphy yang masih kecil. Cooper menjatuhkan buku-buku dan membuat pola kode Morse dari debu untuk memberitahu Murphy agar melarang Cooper di masa lalu untuk pergi ke luar angkasa. Namun, Cooper di masa lalu masih tetap akan pergi keluar angkasa. Hal itu membuktikan bahwa walaupun Cooper bisa melihat masa lalu, dia tidak akan bisa mengubah masa lalu itu sendiri. Dan ternyata robot TARS yang juga masuk ke lubang hitam masih bisa berkomunikasi dengan Cooper melalui helm astronot yang dipakai Cooper. Cooper langsung bertanya apakah robot TARS sudah mendapatkan data kuantum tentang gravitasi lubang hitam. Robot TARS pun menjawab bahwa dia telah berhasil mendapatkan data tersebut, namun dia tidak bisa mengirimkan data itu ke bumi. Untuk kalian yang belum paham, jadi data yang didapat oleh robot TARS itu adalah data untuk memecahkan teori gravitasi dan waktu. Dan dengan data itulah teori yang dibuat oleh Dr. Brand sebelumnya akan dapat diselesaikan. Kemudian, Cooper menyuruh robot TARS untuk menerjemahkan data tersebut menjadi kode Morse dan mengirim data itu ke Cooper. Sementara itu, Cooper memanfaatkan jam tangan yang diberikan kepada Murphy untuk dijadikan alat yang bisa memberikan pesan data kuantum kepada Murphy. Cooper percaya bahwa suatu saat nanti Murphy pasti akan kembali mengambil jam tangan itu dan bisa menyelesaikan penelitian gravitasi Dr. Brand yang belum sempurna. Cooper memanipulasi jarum detik di jam tangan itu agar membentuk sebuah kode Morse yang berisi pesan data kuantum gravitasi di lubang hitam. Di sisi lain, Murphy dewasa yang sedang berada di kamar masa kecilnya sadar bahwa selama ini hantu di kamarnya adalah ayahnya sendiri. Murphy pun mengambil jam tangan pemberian ayahnya dan dia langsung sadar bahwa jarum detik di jam tangan itu bergerak membentuk sebuah pola kode Morse. Karena hal itu, Murphy langsung pergi keluar dan memberitahu kakaknya yaitu Tom bahwa ayahnya telah kembali dan memberikan petunjuk untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di bumi. Kemudian, Murphy yang sekarang sudah menjadi ilmuwan jenius mencoba memecahkan kode Morse dari jarum detik di jam itu dan menyempurnakan rumus gravitasi Dr. Brand. Singkat cerita, akhirnya Murphy telah berhasil menyempurnakan rumus gravitasi itu dan kini stasiun angkasa yang direncanakan Dr. Brand akan segera selesai dibuat dan bisa diterbangkan keluar angkasa. Sementara itu, Cooper terlempar ke lubang hitam karena ruang dimensi telah tertutup. Di sana, Cooper melihat kapal Endurance dan Amelia yang sedang melambaikan tangannya ke jendela. Yang artinya sosok yang dilihat Amelia sebelumnya adalah Cooper sendiri. Setelah keluar dari lubang hitam, Cooper tidak sadarkan diri dan melayang-layang di dekat planet Saturnus. Setelah sekian lama, tiba-tiba Cooper tersadar yang dimana saat ini dia sudah berada di sebuah rumah sakit. Dokter berkata bahwa umur Cooper saat ini adalah 124 tahun, yang sebenarnya usianya belum setua itu. Semua itu terjadi karena Cooper telah mengalami perlambatan waktu saat menjalankan misi Lazarus.
Dokter juga berkata bahwa saat ini Cooper sedang berada di salah satu stasiun angkasa yang sedang mengorbit di sekitar planet Saturnus. Stasiun angkasa tersebut bernama Stasiun Cooper. Hal itu membuat Cooper sadar bahwa Murphy telah berhasil menyelesaikan rumus gravitasi yang diberikan dan telah berhasil menyelamatkan seluruh umat manusia. Kemudian Cooper pergi untuk menemui Murphy yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sana terlihat anak cucu Murphy sedang berkumpul. Dan di scene ini saya cukup merasa terharu karena akhirnya Murphy yang kini sudah sangat tua bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Murphy berkata bahwa selama ini orang-orang tidak percaya bahwa yang menyelesaikan teori gravitasi itu adalah ayahnya. Pertemuan itu pun membuat Cooper berhasil menepati janjinya bahwa dia akan kembali kepada Murphy. Namun sayangnya umur Murphy saat ini sudah tidak lama lagi. Murphy berkata bahwa orang tua tidak boleh menyaksikan anaknya meninggal dan Cooper harus pergi di mana Amelia berada. Dan ternyata saat ini Amelia sudah berhasil sampai di planet Edmund dengan selamat. Yang dimana faktanya selama ini planet Edmundlah satu-satunya planet yang sangat mirip dengan bumi dan layak dihuni oleh manusia. Kemudian Cooper pun bersiap-siap dengan pesawat angkasa yang lebih canggih untuk pergi ke planet Edmund dan menemui Amelia yang sudah menunggu di sana. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah belajarlah dengan giat hingga kamu bisa menjadi seorang astronot dan bisa pergi ke planet Edmund dengan selamat. Saya Deva Anggara, terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.